Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Saya Rin Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tumbelaka menilai perlunya aparat kepolisian segera mempersiapkan berbagai langkah antisipasi guna mencegah gangguan keamanan selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Lebaran. Jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Komisi 3 DPR RI mendorong aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban agar pelaksanaan ibadah masyarakat berjalan lancar. Anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tumbelaka mengatakan, aparat kepolisian perlu segera mempersiapkan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah gangguan keamanan selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Lebaran, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi pusat keramaian saat arus mudik, seperti di Provinsi Lampung. Ia juga mendorong Polri untuk meningkatkan sinergi dengan stakeholder lainnya dalam mensukseskan Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Bisa bekerja dengan maksimal, bisa melayani dengan maksimal, bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman untuk masyarakat nanti yang akan mudik. Dan juga kita berdoa supaya pihak kepolisian dan juga stakeholder yang lain terus diberikan kekuatan, kesehatan dalam mereka menjalankan tugas-tugas ke depan. Meski rutin dilakukan setiap tahunnya, anggota Komisi 3 DPR RI Nasyirul Falah Amru meminta pihak kepolisian mematangkan strategi pengamanan dan memaksimalkan tim pemecah kemacetan untuk mengurai kepadatan arus mudik tahun ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, polisi pasti akan melakukan apel siaga sebelum menjelang Ramadan, Hari Raya, dan saya pikir ini bukan agenda yang mendadak, tapi tiap tahun pastinya akan senantiasa ditingkatkan kualitasnya supaya masyarakat nyaman, masyarakat itu menjalankan ibadah puasa juga dengan rasa yang aman, nyaman, dan ketertiban juga akan berjalan dengan baik. Dari Lampung, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di sini Ketua Komisi 8 DPR RI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh akan memberikan payung hukum bagi lembaga yang berwenang menyelenggarakan haji dan juga umroh. Pasca Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji, urusan perhajian tak lagi ditangani Kementerian Agama mulai tahun depan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menekankan, ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres nomor 154 tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji ini perlu diperjelas dan diberi kepastian hukum melalui revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Marwan mengatakan RUU ini akan memberikan payung hukum bagi lembaga yang berwenang menyelenggarakan haji dan umroh. Menurutnya, penyelenggaraan haji merupakan persoalan yang kompleks yang mengurus seluruh kebutuhan jamaah, ekonomi dan keuangan haji, hingga menjalin kerjasama dengan berbagai negara. Karenanya, ia menilai urusan perhajian harus menjadi tanggung jawab lembaga setingkat kementerian. Seperti yang lalu Kementerian Agama, maka Kementerian Agama akan terganggu dengan urusan dirjen-dirjen lain. Udahlah kita kasihkan aja di satu badan yang menyelenggarakan. Sebetulnya tingkatnya kementerian. Ada urusan jamaah, ada urusan keuangan haji, ada ekosistem ekonomi perhajian. Itu sebetulnya besar sekali urusannya. Belum lagi MOU dengan pihak-pihak lain. Kalau sekarang kita MOU dengan negara Saudi karena di situ penyelenggaraan. Kalau ada pasal yang kerjasama kuota dengan pihak-pihak negara sahabat pengirim jamaah, kita akan MOU lagi dengan negara-negara sahabat itu. RUU ini juga akan mengatur persoalan kuota haji khusus dan reguler, ekosistem ekonomi haji, penggunaan visa haji furoda dan mandiri, digitalisasi layanan haji, hingga solusi penguraian antrian calon jemaah haji. Andini dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menyoroti bantahan PT Pertamina Patraniaga terkait dengan dugaan pengoplosan BBM RON 92 ke RON 90 yang dianggap sebagai teknik blending. Dan pemirsa, kami akan hadirkan informasinya tentunya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
setuju untuk mengatakan bahwa pemotongan ini sangat tidak layak untuk kita lakukan di dunia pendidikan kita. Karena banyak hal yang kita korbankan. Program makan bergizi gratis, apakah ini sepadan dengan adanya pemotongan terhadap pendidikan di Indonesia? Tidak sebanding, dan itu menyakitkan. Mohon maaf saya mengatakan ini program ambisius. Bukan saya mengatakan tidak setuju dengan MBG. Tapi berarti sejauh ini MBG tidak memakai anggaran 20% dari APBN dong, Bu? Pakai. Sudah pakai 56 triliun. Kalau dilarikan ke sana, ya berarti anggaran itu habis untuk MBG dong. Apa iya? Ya, okay. Maaf, perutnya kenyang, tapi tidak terlalu cerdas gitu. Aduh, kenapa begini ya dunia pendidikan kita? Saya tidak mengatakan Indonesia gelap, tetapi agak meredup. Kalau toh itu kemungkinannya hanya sebesar lubang jarum gitu ya, kami tetap akan berusaha. Tetap akan diusahakan. Tetap akan berusaha. Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, terkait dengan kerugian negara sebesar 1.903 triliun rupiah atas dugaan pengoplosan BBM RON 92 ke RON 90, Komisi 6 DPR RI meminta Pertamina untuk melakukan klarifikasi. Komisi 6 DPR RI menyoroti bantahan PT Pertamina Patraniaga terkait dugaan pengoplosan BBM RON 92 ke RON 90 yang dianggap sebagai teknik blending. Tanpa mengganggu proses hukum Kejagung, Komisi 6 DPR RI minta PT Pertamina segera lakukan klarifikasi. Kerugian negara atas dugaan pengoplosan RON 92 ke RON 90 kini mencapai 193 triliun rupiah. Hal ini berkaitan dengan dugaan Kejagung terkait indikasi korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Patraniaga. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Duryanto mengecam kasus tersebut dan meminta Pertamina untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan pengoplosan BBM. Seperti apa nanti kita akan panggil Pertamina untuk kita minta mereka cerita gitu. Membeli RON 90 dari luar negeri impor dengan harga RON 92, berarti ada markup katanya sekitar 15%. Nah, kerugiannya 193. Dibawa yang RON 90 ini dioplos, istilah di blending, katanya menghasilkan RON 92 dan dijual dengan Pertamax. Tapi nyatanya banyak mobil rusak gitu. Nah, ini yang kita akan klarifikasi karena memang di migas ini kan banyak mafia. Sebelumnya, pada akhir tahun 2024 lalu, beredar di media sosial terkait maraknya kasus mobil rusak yang diduga akibat pengisian BBM jenis Pertamax. Berdasarkan hasil uji laboratorium dari Lemigas menyatakan, produk Pertamax masih sesuai ketentuan Ditjen Migas. Namun, dengan adanya temuan baru dari Kejagung saat ini, kasus kerusakan mobil akibat Pertamax kembali mencuat dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Adila dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yaitu Evita Nursanti menekankan tidak ada perubahan dalam operasional TVRI dan juga pemutusan hubungan kerja. Meski terdapat instruksi efisiensi anggaran sehingga tidak mengganggu program dan juga kualitas siaran. Dalam rangka pengawasan ke Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI Wilayah Jawa Barat, Komisi 7 DPR RI menekankan, kebijakan efisiensi anggaran diharapkan tidak mengurangi kualitas siaran TVRI dalam memberikan informasi hingga ke pelosok daerah. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menekankan, tidak ada perubahan dalam operasional TVRI dan pemutusan hubungan kerja meski terdapat instruksi efisiensi anggaran, namun imbas dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap TVRI adalah berkurangnya jam tayang yang sebelumnya 18 jam menjadi 16 jam. Pemerintah melakukan rekonstruksi dari efisiensi yang ada sehingga yang kita khawatirkan itu PHK dan perumahan daripada pegawai itu tidak terjadi. Kualitas daripada penyiaran maupun program-program yang harus disampaikan kepada masyarakat tidak terganggu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai,
Sebagai media utama pemerintah, TVRI perlu bekerja sama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah, sehingga kehadiran TVRI dapat menangkal berita hoaks yang beredar di masyarakat. Tentunya harus lebih kencang lagi menyampaikan dan tentunya bekerja sama dengan PCO ya, the Presidential Communications Office, untuk menyampaikan berita-berita yang tepat. Ya, yang bisa menangkis semua hoax dan fitnah, apalagi yang kaitannya dengan efisiensi anggaran. Ini harus dijelaskan dengan baik bahwa ada efisiensi yang itu memang dialokasikan untuk makan bergizi gratis, ada yang dialokasikan untuk menambahkan modal kerja untuk BUMN. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menilai pentingnya penguatan dasar hukum bagi pengelolaan sektor pariwisata, terutama terkait dengan desa wisata yang memadukan daya tarik alam, budaya, hingga tradisi kehidupan masyarakat desa. Dalam rangka pembahasan revisi Undang-Undang Kepariwisataan, Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan dasar hukum bagi pengelolaan sektor pariwisata, salah satunya terkait desa wisata yang memadukan daya tarik alam, budaya, hingga tradisi kehidupan masyarakat desa. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Menoza mengatakan, pengembangan desa wisata dalam RUU Kepariwisataan penting untuk dikaji agar terdapat sinkronisasi antara pemerintah daerah hingga provinsi. Utamanya saat ini, beberapa wilayah yang berstatus kota atau kampung tidak dapat dijadikan desa wisata akibat tidak adanya wilayah desa di kota tersebut. Bagaimana terkait menyangkut masalah desa wisata, bagaimana sinkronisasi antara pemerintah daerah, baik itu tingkat kecamatan, ya, tingkat kabupaten, provinsi sampai ke pusat, ini memerlukan pemahaman yang sama. Karena kan memang Indonesia ini negaranya besar, kemudian juga terdiri dari berbagai macam potensi wisata, nah tentunya harus ada kesepahaman yang sama. Lebih lanjut, Yoyo Rio Sudibyo menilai pengembangan desa wisata di setiap daerah dapat dilakukan karena Indonesia memiliki banyak pulau dengan budaya yang berbeda. Desa wisata merupakan inisiasi kepala desa dengan menggunakan dana desa. Untuk itu, pengembangan desa wisata perlu pendampingan dari Kementerian Pariwisata. Jadi saya sarankan untuk di undang-undang nanti agar supaya kepala desa yang menggunakan uangnya untuk membangun sebuah kawasan menjadi desa wisata itu harus ada pendampingan dari Kementerian Pariwisata. Harus itu. Kenapa? Karena itu duit negara dan harus ada pertanggungjawabannya. Arif dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo guna mengelola aset BUMN sebesar 14.000 triliun rupiah. Di samping itu pemirsa, peluncuran Danantara memunculkan kekhawatiran publik terkait pengawasan dan juga kredibilitas lembaga. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Saya bersyukur begini, ketika Kang Emil mendorong saya untuk masuk ke politik, juga diamini oleh ibu saya dan juga oleh anak-anak saya. Jadi menurut saya ini adalah supporting utama buat saya. Jadi ketika keluarga kecil saya dukung, maka insya Allah keluarga besar pun akan dukung, kan begitu ya? Karena bagaimanapun juga nanti tanggung jawab itu akan ada di keluarga kecil kami. Kalau anak dan keluarga itu adalah energi buat saya. Jadi saya ada di sini atas energi itu gitu. Saya didukung oleh suami dengan anak dan mereka baik-baik saja, mereka happy ya. Maka saya pun akan baik-baik saja gitu ya. Ini dipanggil Bu Cinta atau Ibu Atalia? Ibu Atalia. Karena kalau Ibu Cinta gitu ya, mereka suka lupa nama asli saya Bu Atalia. Karena itu pernah kejadian. Jadi selama ini orang-orang manggilnya Bu Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Pas kemarin kampanye nggak ada yang tahu nama saya Bu Atalia. Tapi kalau tanya sekarang, saya di Bandung. Di Dapil dong. Karena apa? Aku bisa keluar sedikit lah, bisa ke Kabupaten Bandung Barat, bisa ke Kabupaten Bandung, gitu ya, bisa gitu, jauh. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam
serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Dan pemirsa, DPR RI menegaskan pentingnya sistem pengawasan komprehensif dan juga berlapis. Tentunya guna memastikan akuntabilitas dan juga transparansi Danantara. DPR RI menilai tata kelola yang baik akan menjadi fondasi penting dalam mencegah adanya penyelewengan dan memastikan transparansi publik. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. BPI Danantara akan mengelola aset BUMN sebesar 14.000 triliun rupiah. Dengan aset sebesar itu, BPI Danantara masuk dalam jajaran 10 besar Sovereign Wealth Fund dunia dan diprediksi akan membangkitkan perekonomian Indonesia. BPI Danantara dibentuk setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BPI Danantara dibentuk melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara. Di balik peluncuran BPI Danantara, muncul kekhawatiran publik terkait pengawasan dan kredibilitas lembaga. Publik berharap jangan sampai investasi negara terjadi penyalahgunaan yang akhirnya merugikan perekonomian nasional. Dalam hal ini, DPR RI menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang komprehensif dan berlapis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi BPI Danantara. Mengingat BPI Danantara akan mengelola modal yang ada di BUMN untuk didistribusikan kepada proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. DPR RI menilai tata kelola yang baik akan menjadi fondasi penting dalam mencegah adanya penyelewengan dan memastikan transparansi publik. Banyak aksi-aksi korporasi yang harus dikoordinasikan atau dilaporkan kepada Komisi 6 ya selaku DPR yang mengawasi Danantara ini secara legal ya, bahwa aksi-aksi korporasi itu antara lain tentang RKAP harus dikoordinasikan, tentang restrukturisasi, tentang privatisasi, hapus buku, hapus tagih ya, dan itu semua harus dilakukan, dilaporkan atau dikoordinasikan dengan DPR. Jadi memang tugasnya DPR itu kan memang kita harus mengawasi pemerintah ya. Dalam hal ini Danantara ini yang notabene dia akan mengelola dana yang segitu besar, 300 triliun dan 14.000 aset, itu tentunya kita harus awasin Mas. Jadi kita harus pastikan bahwa duit-duit yang di Danantara yang diinvestasikan itu harus pasti menyentuh masyarakat. Itu tugas kami sebagai DPR untuk mengawasi itu semua. Jadi jangan sampai dana-dana ini malah nyasar kemana-mana. Jadi persepsi bahwa Danantara ini tidak bisa diperiksa, itu salah total. Jadi Danantara ini sebuah badan yang selayaknya seperti badan yang lain, bisa diperiksa di mana-mana. Kita bisa pantau uang ini pada lari kemana. Jadi kita harus tahu, kita akan pantau dan kita harus tahu. Badan Pengelola Investasi Danantara dapat berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dengan berinvestasi di sektor prioritas, seperti sektor energi terbarukan, manufaktur industri hilir, dan produksi pangan. Keamanan pengelolaan dana investasi ke sektor prioritas akan meningkatkan daya saing global Indonesia serta mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Mudah-mudahan ini akan menjadi trigger terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan ini menjadi sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang multi-years, proyek-proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang saat ini membutuhkan investasi segar. Nah, dengan adanya Danantara, kita tidak akan tergantung terus kepada investor, tergantung kepada pihak luar negeri, tetapi juga dengan Danantara ini, negara mempersiapkan pembiayaan untuk sektor-sektor produktif, utamanya terhadap hilirisasi, gitu ya, karena
menghilirisasi terhadap 26 komoditas ini, tentu nilai tambahnya akan sangat besar. Selain terhadap nilai keuntungan, nilai pendapatan ya, yang pada akhirnya juga menjadi dividen bagi negara, tentu juga ini bisa menjadi pembiayaan bagi yang selama ini kesulitan untuk mencari pembiayaan. DPR RI berharap Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara mampu bekerja dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, DPR RI berkomitmen memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan BPI Danantara. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya, Ridi dan juga pemirsa, di Jumat Berkah ini ada satu kota yang terkenal akan religinya juga nih. Menjadi wisata religi ternama sekaligus ikon kota Palembang, Bait Al-Quran Al-Akbar menjadi museum Al-Quran raksasa mendunia yang terletak di kota Palembang, Sumatera Selatan ya, tepatnya. Di sini pemirsa mencapai hingga ukuran 9 meter. Di dalamnya terdapat pahatan 30 juz ayat suci Al-Quran. Seperti apa museum ini pemirsa? Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Ya pemirsa, sama seperti museum pada umumnya, Bait Al-Quran Al-Akbar menyuguhkan keindahan dan keanggunan yang membuat pengunjung terpana. Lembaran ayat suci yang terukir di atas kayu tembesu semakin menambah keunikan dan juga menjadikan wisata religi sebagai seni ukiran kayu kaligrafi Islam terbesar di dunia. Selain desain dan juga kemegahan yang begitu mengagumkan, Bait Al-Quran juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Pemirsa, tanpa berlama-lama mari kita saksikan pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa setia TVR Parlemen, siapa di sini yang menetap atau sering berkunjung ke Palembang? Wah, tentunya ibu kota provinsi Sumatera Selatan ini sudah akrab sekali ya di telinga kita. Kalau kita berbicara soal Palembang, empek-empek, dan jembatan Ampera pasti langsung terlintas dalam benak kita. Tapi kalau berkunjung ke Palembang lagi, kira-kira ada nggak ya destinasi wisata yang menarik selain kulineran? Tentu ada dong. Yuk kita intip informasinya. Ini dia pemirsa, wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar. Wah, baru tahu ya, ternyata di Palembang ada salah satu Al-Quran terbesar di dunia loh. Kalau kita masuk ke dalam bangunan ini, kita bisa lihat ada 30 juz Al-Quran berukuran besar yang dipahat di keping kayu tembesu.
Diukir dengan tinta berwarna emas dan hitam, penggunaan dua warna ini mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang loh pemirsa. Di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya. Wah, terlihat sangat mewah dan megah ya. Masih belum selesai nih pesonanya. Ternyata Museum Rekor Indonesia atau MURI juga menobatkan Bait Al-Quran Al-Akbar sebagai Al-Quran terbesar dan terberat di dunia. Wow, nggak salah sih. Soalnya pembuatan Al-Quran ini menghabiskan 40 meter kubik kayu dengan tinggi 15 meter dan tebal keseluruhannya mencapai 9 meter. Wah, pantes ya dapat rekor MURI. Selain bisa diabadikan dalam sebuah jepretan, berdiam sejenak dalam Bait Al-Quran Al-Akbar ini juga memberikan ketenangan tersendiri bagi para pengunjungnya. Kalau pemirsa mau berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar, pemirsa hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000 saja per orang. Kalau melihat pengalaman yang akan kita dapatkan, ini sih kategori sangat terjangkau ya pemirsa. Bait Al-Quran Al-Akbar ini boleh dikunjungi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jumlah pengunjung setiap harinya mencapai 500 orang. Tapi kalau sudah memasuki libur lebaran, tempat ini bisa dikunjungi hingga 1.000 orang loh dalam sehari. Wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Diresmikan pada awal tahun 2012 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, sudah cukup lama juga ya ternyata. Sayang sekali kalau pemirsa tidak menyempatkan diri untuk berkunjung ketika berada di Palembang. Pasalnya, wisata religi Al-Quran Al-Akbar ini bisa disebut sudah go internasional loh pemirsa. Wisatawan dari negara Eropa dan Cina juga pernah berkunjung dan menikmati keindahan Al-Quran Al-Akbar ini. Jadi, sekarang pemirsa sudah tahu kan, kalau menikmati Jembatan Ampera, berbelanja songket, dan kulineran khas Palembang, berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar ini juga wajib masuk dalam list destinasi wisata pemirsa ya. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya. Dan pemirsa, tentunya tips tadi mengakhiri edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Salvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.